Kita ada di segmen terakhir kebersamaan kita dalam program Smart Business Coaching Smart Listener. Seru sekali perbincangan kita sore hari ini ya, benar-benar nggak tahu ya, Pak Anda tadi sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan wajib ya, atau yang biasa ditanyakan oleh seorang investor kepada calon investasi bisnis atau UMKM yang pengen diinvestasi. Tadi Mbak Ica udah sampaikan 15 ya Mbak Ica. Nanti kalau telat dengerinnya mungkin boleh dengerin kita dari YouTube-nya Smart FM ya, boleh didengar di siaran mudahnya. Tapi kita di segmen terakhir nih Coach Ihsan. Itu tadi dari sisi investornya. Nah, sekarang kita butuh melihat juga nih dari sisi si UMKM-nya. Seperti apa sih seorang UMKM supaya mereka ini dikatakan cukup ready untuk diinvestasikan sejumlah dana, Coach Ihsan? Ya, sebelum mereka cukup ready adalah mereka berangkat dari pola pikir atau mindset. Ada yang bisnisnya sebenarnya bagus, investornya suka, ya bahkan ya sebenarnya gini, investor yang nggak pro pun ketika bisnis ownernya itu memang profesional, selama dia punya nilai-nilai yang baik, ya nilai-nilai yang bisa bagaimana biar win-win, ya punya skill yang manajemen yang oke, yang foolish investor juga bisa dilibatkan. Nah, tapi mereka akhirnya tetap dapat untung karena si owner ini atau pemilik usaha ini amanah, profesional gitu loh. Ya, karena dia punya kemampuan gitu ya. Nah, tapi yang sayangnya sebelum kita bicara tentang bagaimana pelaku usaha itu ready, banyak ya yang orang datang ke suatu usaha UKM gitu kan, ingin investkan sejumlah dana, si UKM-nya nggak siap dan takut, takut nggak amanah, ya tapi nggak mau belajar. Nah, ini yang problem gitu. Tapi pengen besar. Nah itu dia, bener Mbak. Visinya luar biasa gitu. Jadi konflik dalam bisnis itu jadi tidak berkesudahan gitu. Nah akhirnya apa? Padahal kan kalau kata dibilang, aduh nggak ada modal, ada kok. Berdoa sama Tuhan, jadi antar Tuhan siapa yang bisa membantu, bahkan dibantu untuk bisa bagaimana di coaching kan gitu, ya kan? Tapi kita banyak yang nggak melihat itu, ya. Yang mereka lihat adalah fear-nya mereka, ketakutan mereka. Nah, jadi yang pertama adalah berani nggak untuk ambil resiko. Jadi kalau sudah berani, berarti konsekuensinya apa? Kalau si investor bukanlah investor yang pro, ya biasanya investor pro pasti melihat juga si pemilik usahanya oke nggak nih, gitu ya. Kalau nggak oke juga dia juga mungkin punya pertimbangan lain. Nah, tapi ketika si pelaku usaha mengambil tanggung jawab pribadi untuk bisa scale up, mengupgrade diri, ya, untuk bisa siap menjadi pebisnis dan entrepreneur, ya kan? Berarti kalaupun ada semacam investasi ya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keilmuan itu, metodologi untuk dia siap, ya sebagai energi ya, komitmen gitu kan, agar dia bisa scale up secara internalnya, ya itu is okay gitu. Nah itu cara-cara yang belum banyak orang padahal padahal itu seperti misalnya kita jual ayam geprek lah ya contohnya ya. Nah kita kan untuk menyajikan sepiring ayam geprek ini kan beli dulu di pasar, kok rela beli ayam dulu ya kan, terus kita beli minyaknya untuk menggoreng ayamnya, membuat bumbunya, kok rela mengeluarkan sesuatu biaya ya, sehingga akhirnya ada di atas piring gitu ya. Nah untuk siap disajikan ke pelanggan, sehingga pelanggan membayar lebih. Di situ kan ada margin. Nah begitu juga kalau misalnya mau di upgrade, contoh misalnya mau berlatih di coaching, ya udah nanti apa yang didapatkan, memotivasi, intelektual berpikir, ya metodologi, dan berpikir bisnis secara kontekstual, membangun key partner, timnya semangat gitu ya. Terus juga mendatangkan pelanggan yang lebih banyak, bahkan investor juga datang karena melihat pelanggannya banyak. Nah, uang yang dikeluarkan itu nggak ada apa-apanya. Nah, kita lihat dari sisi tadi pelaku usaha. Kita lihat dari sisi investor yang mungkin masih foolish investor. Ya, seseorang yang mungkin dari pekerjaannya punya gaji, dia punya tabungan, kemudian mau memutarkan untuk tambahan pendapatan di era pandemi gitu ya. Nah, dia butuh memutarkan uangnya, ya kan? Nah, kita kan bisa berpikir dari situ. Kenapa kita buka bisnis cuma buka lapangan kerja? Kenapa kita nggak juga memikirkan bagaimana mitra-mitra investor yang kecil-kecil lah istilahnya juga bisa mendapatkan keuntungan dari sini gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari logika berpikirnya.
Nah, tapi kalau tadi kayak Mbak Ica bilang, visinya mau berkembang se-Indonesia bahkan ke internasional. Tapi kemampuan manajemen bisnisnya masih harus dilatih. Katanya mau berarti nggak worth it lah, misalnya gitu ya. Bagaimana investasi? Padahal ada sumber dana pihak ketiga yang siap mengganti. Nah, ini pentingnya upgrading. Saya selalu bilang kalau memang si pebisnisnya ya merasa bisnisnya ini belum begitu untung, ya bagaimana bisa dibantu? Pinjemin bisnisnya uang. Nanti bisnisnya bayar lagi kepada ownernya, bayar utang gitu. Nah, agar kenapa? Ini kan kalau kita pernah bicara tentang siklus bisnis, siklus hidup bisnis, si bisnis ini 7 tahun masuk SD, 6 atau 7 tahun gitu ya, harus ada biaya uang sekolahnya gitu ya, ya sampai akhirnya diseksi gitu, dan siap dinikahkan, diduplikasikan bisnisnya kemana-mana. Oke. Itu berarti dari sudut pandang si pelaku usaha ya Coach ya? Pelaku usaha, dan juga tadi sedikit kita singgung si mitra-mitra, mungkin mitra investor yang mungkin dia butuh untuk bisa mengutarakan karena pendapatan yang sudah berkurang di gajinya. Jadi tabungannya mau diputar kemana gitu. Nah, jadi kalau si pelaku usaha takut nggak amanah, ya berlatih dong. Iya, betul. Iya. Belajar ya Coach. Banyak cara bisa belajar, termasuk mungkin didampingi ya, proses pendampingan gitu ya. Oke, ini menarik sekali Coach Ihsan, tapi kita hampir di menit terakhir nih kebersamaan kita sore hari ini. Coach Ihsan, apa yang perlu kita highlight atau garis bawahi nih dari pembahasan kita sore hari ini? Ya, baca dulu deh. Baca mulai, apa yang baca sampaikan? Mungkin poin pertama tadi yang tentang strategi pertumbuhan bisnis itu ada 2 ya Coach ya, organik, anorganik. Organik kalau ya dia dengan manajemen yang biasa dia ketahui, ya udah dia kembangkan produknya. Kemudian yang anorganik ya dengan membangun banyak partner tadi yang 5 tadi kan, dan juga berpartner salah satunya dengan coach atau mentor gitu ya, agar nantinya bisa diinjek dana oleh investor, siap dia untuk bisa mengelola bisnis. Sekaligus upgrade ya, saya. Ya, yang disampaikan Mbak Ica tadi benar banget, karena kita aja di sini ya, kita bisa lihat ada coffee shop yang sempat besar, ya itu dengan proses kolaborasi yang sebenarnya kurang tepat, akhirnya hilang. Nah, diawali dengan suatu merek yang dari kecil gitu ya, warkop kecil gitu ya, akhirnya ada orang yang berpikir, ayo kita kembangkan si warkop ini gitu, coffee shop ini menjadi besar, tapi punya problematika di dalam, punya konflik, pecah, ya, sampai akhirnya berujung kepada penuntutan. Dia ke ranah hukum gitu ya. Nah, ini yang kita tentu tidak mau ke arah sana. Ya, yang mau adalah bagaimana si investor dan si pemilik bisnis tetap harmoni, energik, belajar, bertumbuh, berani, action oriented, dan terpercaya serta tangguh. Itu kan hebatnya di mall. Iya. Betul. Artinya juga mungkin ini bukan cuma untuk sampai besar, tapi bagaimana menduplikat usahanya ya Coach, bisa jadi ya? Dengan benar. Bisa terduplikasi bisa. Tapi akhirnya apa? Yang punya usaha di awal, yang punya merek di awal, tidak berhak mengelola mereknya. Itu terjadi. Akhirnya ada semacam perebutan ini. Wah. Itu udah rusuh ya? Itu yang nggak lewat jalur coaching. Nah, kalau begitu tuh berarti nggak ya maksudnya nggak belajar gitu ya. Yang kurang paham tuh berarti pelaku usahanya dong ya? Ya dua-dua, investor. Iya bisa jadi, atau si investor ya mumpung si pelaku saya nggak paham ya udah kesempatan. Iya kesempatan gitu. Oke, makanya perlu juga memastikan bahwa budaya atau nilai dari seorang investor dan seorang pelaku usaha itu sama ya, frekuensi yang sama ya. Iya, harmoni, langgeng ya, seperti membangun keluarga, beranak pinak, cucu gitu. Iya. Dan yang paling netral untuk bisa melihat ini adalah orang yang di luar Anda, gitu ya. Karena kalau misalnya dua-duanya pasti punya kepentingan ya. Kita udah pasti punya gambaran jauh nih. Oke, investor segini uangnya. Investor juga begitu nih, segini-segini. Tapi kita butuh orang memang yang bisa
di luar mereka untuk melihat ini secara netral ya Coach Iya, ya. iya, iya. Oke, dan itu dia perbincangan itu sore hari ini. Smart Channel, Coach Isan ada yang ingin sampaikan lagi? Ya, Del, itu aja. Oh. Untuk Anda bisa terus dengarkan Smart Business Coaching kita ini. Kita berupaya keras untuk bagaimana tetap mengudara setiap Selasa, tetap ikutin ya setiap minggunya. Oke, Iya. yang pasti demikian perbincangan kita hari ini. Selasa depan kita balik lagi ya Coach ya. Iya, insya Allah. Dengarkan terus perbincangan kita yang inspirasi ini dalam Iya. program Smart Business Coaching. Dan akhirnya saya Tia Siragar dan Coach Isan pamit. Dengar terus Smart Business Coaching setiap Selasa Untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa.